cita-cita. Nah, intention, misi, ikhlas adalah intention, visi terus. Nah, ikhlas ini konsepnya lillahi. Arti lillah itu apa? Untuk Allah. Lillah itu artinya bisa dari Allah, ya, bisa ya, walaupun jarang dipakai ya. Tapi paling sering dipakai untuk Allah, milik Allah, dari Allah, milik Allah, untuk Allah. Lillah ta'ala itu begitu. Ya. Jadi mental mengabdi. Makanya orang kena musibah ucapannya apa? Inna lillah. Kalau orang bersyukur bilangnya apa? Alhamdulillah. Itu mental mengabdi. Maka orang bersabar bilangnya innalillah, orang bersyukur bilangnya alhamdulillah. Itu mengabdi. Ketika kita dipuji, ya dibilang hebat, dibilang cantik, ya alhamdulillah. Tapi ketika kita dicurigai, dibilang jahat, dibilang macam-macam, iman. Semuanya ya. Lillah. Dari milik untuk Allah. Ibu dapat sesuatu, oh ini dari Allah. Itu mental mengabdi. Ya. Ibu melakukan sesuatu untuk Allah. Jadi ringan Bu kalau melakukannya untuk Allah. Untuk siapa? Untuk siapa saya lakukannya? Contoh, ibu sedang ngaji, atau sedang Zoom, atau sedang WhatsAppan, atau sedang medsosan. Tiba-tiba suami minta tolong, "Ma, tolong buatin kopi." Ya. Perasaannya berat apa ringan Bu? Bu? Kalau ibu yang dibangun mindsetnya lillah, saya buatin kopi itu sebetulnya untuk Allah. Ini misi saya ini. Saya mau buatin kopi, saya mau ngaji, itu sama-sama dalam rangka mengabdi kepada Allah. Nggak ada beda. Kalau dalam sudut pandang kemelekatan Abdullah nggak ada bedanya. Tapi kalau kita lepas dari kemelekatan Abdullah, kita sedang asik di WhatsApp atau di medsos lainnya, ya. Ternyata suami minta bikin kopi, ya kita akan buruk nanti berperilaku kepada suami. Ya, oke. Jadi mental yang dibangun mental apa? Mengabdi. Mental mengabdi, ya, itu intention. Kalau intention, pengamatan keberlepasan. Ini tulus. Anfa'uhum linas, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Ini mental khalifah tadi, yaitu memimpin diri dan memimpin manusia. Jadi mental itu berbagi dan bersinergi. Kalau tadi mentalnya mengabdi, kalau ini berbagi dan bersinergi. Terus berbagi itu termasuk membantu, menolong, ya. Tadi meminggirkan paku, itu bagian dari mental berbagi. Mental bersinergi, mental memberikan manfaat, anfa'uhum. Sampai sini bisa dipahami? Ibu yakin sekarang sedang diamati sama Allah? Iya. Harus melakukan. Ya. Jadi orang-orang yang yakin sedang diamati sama Allah, hidupnya akan ringan, diringankan karena segala sesuatunya dari Allah, ya, untuk Allah dan milik Allah. Gak ada kehilangan, gak ada perasaan kehilangan bagi orang-orang yang tahu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita masuk lebih dalam lagi nih Bu. Dari tadi kita bicara awareness, sadar. Mungkin ada yang nanya, apa sih bedanya kesadaran dan kecerdasan? Oke ya. Nah ini Bu contoh orang yang kecerdasannya bermasalah nih Bu gambarnya. Bisa dipahami nggak? Kenapa kecerdasannya bermasalah? Tangga satu juga cukup sebetulnya kan? Tapi harus membutuhkan banyak tangga untuk bisa mengintip ada apa di sana kan gitu.
Berarti bermasalah kecerdasan. Orangnya nggak cerdas. Kalau ini yang bermasalah kesadarannya. Ada tangan di samping pura-pura nggak tahu deh. Padahal kalau pengen nolong betulan diturunin tangannya. Ini nolongnya pencitraan. Biar dianggap baik sama tetangganya. Udah bisa bedain Bu kecerdasan sama kesadaran? Nah, beda lainnya begini Bu. Ada sebuah ruangan. Ruangan itu ada tulisan begini Bu. Kalau ruangan ini kotor, tolong disapu. Ada tulisan begitu. Nah, di ruangan itu ada sapu, ada tong sampah. Saya tambah. Kalau ruangan ini kotor, tolong disapu dan masukkan sampahnya ke tong sampah. Oke ya. Ada sapu, ada apa namanya Bu? Serokan ya. Nah, ya, itu serokan. Kalau saya bilang serokan. Ada tong sampah. Ya. Lalu masuk seseorang. Dia baca. Kalau ruangan ini kotor, tolong disapu dan masukkan sampahnya ke tong sampah. Dia lihat, kotor amat ya. Habis itu dia lewat pergi. Ini contoh orang cerdas. Cerdas karena bisa baca, bisa mengamati lingkungan. Kalau orang sadar, abdulnya bergerak. Dia masuk ke ruangan itu, kebetulan dia buta huruf. Dia baca tulisan, itu tulisan apa? Saya nggak bisa baca. Pas dia lihat ke bawah, banyak sampah. Wah, ini orang kok nggak disapu? Ada sapu. Diambil sapu, ada sapu. Dimasukin ke tong sampah. Nah, ini orang sadar, tapi nggak cerdas. Jadi yang bagus orang yang sadar apa yang cerdas Bu? Sadar dan cerdas. Ibu pintar ya. Berarti ibu sadar. Harus dua-duanya ya. Baik. Orang yang cerdas belum tentu sadar atas kecerdasannya. Sedangkan orang yang sadar tentunya akan menyadari kecerdasannya dan ketidakcerdasan. Jadi kalau udah sadar dia tahu saya punya kelebihan apa dan kekurangan apa, dia tahu. Saya sadar suara saya nggak bagus kalau jadi imam, ya suara saya, teman saya suaranya lebih bagus. Saya sadar itu. Makanya ketika berjamaah saya disuruh ke depan, saya suruh dia ke depan, karena saya sadar kalau saya baca, ya tawakurnya orang tutup telinga, misalkan. Atau ada orang yang suaranya bagus, ya, tapi nggak sadar. Dia nggak mau jadi imam, dikasih kesadaran kamu tuh suaranya bagus. Kalau jadi imam yang lain nyaman. Nah itu kesadaran ya. Kan bahaya itu kalau suaranya jelek, sukanya nyanyi, nggak sadar. Ya. Yang dengernya itu ya nggak nyaman. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau orang sadar itu tahu kelebihan dan kekurangannya. Kalau orang cerdas belum tentu sadar atas kecerdasannya. Nih Bu, lebih jauh lagi kesadaran kecerdasan tentang pengamalan. Saya yakin ibu-ibu pernah ke bandara Cengkareng, betul Bu ya? Ketika ibu pergi ke bandara Cengkareng pakai mobil, ya, tiba-tiba dalam perjalanan jalannya macet, ya. Padahal, ya, 1 jam lagi harus check-in. Dihitung-hitung melihat Google Map itu sampai 1 jam 10 menit. Check-in 1 jam lagi paling telat. Nah di situ ibu deg-degan. Ya. Kenapa ibu deg-degan? Karena ibu terlibat melekat dengan macet di situ. Lalu ibu berlepas diri berdoa sama Allah dilancarkan. Ternyata 10 menit sebelum check-in ibu udah sampai. Ibu langsung lega. Ibu check-in, ya tunggu bentar, terus boarding, masuk pesawatnya terbang. Ketika pesawat terbang, ibu berada di angkasa, ibu iseng melihat ke bawah, ibu lihat jalanan yang macet tadi. Wow, itu saya tadi macet sih. Pas ibu lihat dalam keadaan tersenyum atau dalam keadaan wajah gak nyaman, saya tersenyum. Padahal macetnya sama. Kenapa yang tadi wajahnya gelisah, yang ini tersenyum? Karena ibu sudah berlepas dari macetnya, ibu udah berjalan.
Kenapa hidup ini jadi nyaman? Karena ada pengamatan tadi, kita bisa mengamati, ada jarak, itu berlepas. Ini kelihatan sama saya remote-nya, Bu. Kenapa ada jarak? Tapi kalau begini, Bu, ibu punya masalah seberat apapun, kalau melekat sama ibu, gak bisa beres. Buat jarak dengan masalah itu. Itu sebabnya banyak orang yang jago nasihatin orang lain, pas dia sendiri punya masalah, gak bisa nyelesain. Orang lain yang punya masalah, orang lain dia berlepas. Tapi kalau itu nggak bisa. Makanya banyak dokter, ya, dokter yang berani membantu melahirkan wanita-wanita lain, tapi pas istrinya sendiri mau melahirkan, orang lain suruh nangani. Dia takut. Banyak dokter juga yang berani nyuntik orang lain, tapi suruh nyuntik anaknya sendiri, nggak mau. Ada juga yang begitu. Ada rasa maka harus berlepas. Ya, ketika kita bisa mengamati, nah, di situ kita luar biasa. Kita bisa memiliki konsep ihsan secara total, mengamati dan mengamati. Ya. Nah, orang yang sadar, ya, orang sadar itu akunya, ya, kuat. Si akunya ini bisa mengamati si cerdas. Cerdas itu peralatan. Contoh, aku ini jiwa saya ini aku. Peralatan saya apa? Ada mata. Ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Itu bagian dari peralatan saya. Kalau tangan saya tergores luka, maka orang yang sadar, dia akan mengatakan tangan kanan saya terluka. Tapi orang yang nggak sadar, dia mengatakannya aku terluka. Ibu biasanya yang mana? Ketika ibu disakiti, dulu misalkan, sekarang udah enggak, dulu oleh mantan ibu, ya. Ibu waktu itu mengatakannya bagaimana? Apakah aku disakiti olehnya atau perasaanku disakitinya? Nah, kalau orang sadar bilangnya perasaanku yang sakit. Tapi kalau nggak sadar, kalau aku berarti semuanya aku. Mulai dari tubuhnya, pikirannya, perasaannya, keyakinannya, imannya disakiti. Aku soalnya menyeluruh. Tapi kalau orang sadar, dia bisa fokus mengamati. Oh, yang sakit itu perasaanku, pikiranku normal, mataku sehat, telingaku nyaman. Bisa dibedakan ya, orang sadar dengan orang yang tidak sadar. Ya, oke ya. Oke ya, ini. Maka si aku itu pengamat. Kalau si cerdas yang kalau ibarat sepak bola, pelatih ini pemain, maka pelatih itu nggak ada di lapangan bola, adanya di ping, tapi keberadaannya urgen, karena dia mengamati. Ini harusnya ke sini, dia mengamati si pengamat. Nah kan kita kemungkinan besar di antara kita kalau nggak belajar metode ihsan, ya, kita tuh jarang mengamati diri kita sendiri. Amati. Oh, ini tangan saya, ini kaki saya, ini rambut saya. Ya. Kalau mengamati karena suka negatif, itu yang kadang-kadang kita jarang enggan mengamati. Yang diamati negatif. Misalnya nyisir, rambutnya rontok, rambut rontok nih. Ya. Lalu negatif gimana ya? Kalau rambut rontok nanti jadi kurang cantik. Kalau kurang cantik nanti suami saya jadi nggak senang sama saya. Nanti suami saya cari yang lain. Pokoknya pikirannya kemana? Nih, kita benahi. Kita sudah belajar ilmu tadi tentang telunjuk. Pengamatan itu penting di apa? Disupport dengan keyakinan yang positif. Ini, oke, kita lewat aja nih penanggung jawab istilah-istilah lainnya ya. Baik. Nah, kesadaran itu dari dalam, kecerdasan itu dari luar. Nah, kesadaran itu lahir sifatnya, namanya lahir dari dalam. Ibu kalau melahirkan dari, kalau kecerdasan itu hadir dari. Jadi ibu kalau saya kasih materi hari ini, ibu dapat sesuatu, itu ibu namanya tambah cerdas. Tapi ibu belum tentu tambah sadar. Bagaimana biar sadar? Biar sadar caranya tanya jawab ke diri sendiri, kontemplasi. Tadi kasih itu nyampe apa ya? Itu ya. Ayatnya dari mana itu ya? Dasarnya. Nah itu ibu sadarnya bertambah tuh. Tapi kalau ibu datang sini nerima doang, ya,
pulang ke rumah nggak dibuka catatannya, nggak dipelajari lagi, itu ibu tambah cerdas hari ini. Mungkin kalau hafalannya kuat, ditanya sepekan 2 pekan lagi masih ingat. Tapi kalau sadar, mungkin nggak hafal, tapi dia tahu dalam bertindak. Iya. Coaching, ada istilah coaching itu tanya jawab juga Bu ya. Contoh gini Bu, ada orang datang, misalkan contoh aja Bu, ada orang datang ke saya curhat, Kang Sen saya punya masalah. Masalahnya apa? Begini Kang Sen, ya, saya disakiti sama orang itu. Terus saya tanya jawab, kenapa disakiti? Saya juga sebetulnya nggak tahu. Memang dia menyakiti kamu, apanya yang disakiti sama dia? Ya Kang Sen, dia bilang begini, saya nggak nyaman. Yang nyaman bagian mananya? Maksudnya saya gimana? Ya pikiran atau perasaan kamu, perasaan saya. Pikiran kamu gimana? Nyaman aja. Nah, menurut pikiran kamu, kenapa sampai dia itu menyakiti? Kayaknya sih dia pernah tersinggung sama saya. Oh gitu. Memang kamu waktu itu ngomong apa? Ngomong ini kan itu. Terus menurut kamu bagaimana? Ya setelah dipikir-pikir wajar sih dia nyakitin saya. Terus apa tindakan kamu sekarang? Ya seperti yang pernah saya baca tulisan Kang Sen, saya maafin dia aja lah. Siapa lapang dada, insya Allah mudah-mudahan Allah gugurkan dosa saya. Kalau gugurkan dosa dia, oh iya. Bagus. Ada lagi yang boleh tanyakan? Cukup Kang Sen, makasih Kang Sen ya solusinya. Saya ngasih solusi nggak? Nah itu coaching itu gitu. Itu coaching itu bagaimana orang itu menemukan solusinya sendiri. Dia bisa mengamati. Oh saya ini punya masalah. Tapi kalau saya seorang yang nasihat atau yang ngasih solusi, kamu sih harus kamu tuh gini, nah gitu. Itu kecerdasan, dia nambah cerdas tapi belum tentu sadar. Ini contoh lagi, ya. Saya pernah datang ke sebuah sekolah namanya Sakura, ya, Sibgoh Quran, ya. Sibgoh Al-Quran di Bekasi. Datang sama istri saya itu survei lihat-lihat di sana. Dan ternyata ya didampingi sama pendampingnya di sana, itu ada pendidikan di sana itu tanpa memerintah, tanpa melarang, tanpa marah, tanpa merintah, tanpa larang, tanpa marah. Jadi kalau anak berbuat salah, pakai kesadaran. Misalnya ada anak, ini kan SD ya, anak SD sedang duduk di atas meja. Sedang apa? Sedang duduk. Subhanallah. Di mana kamu duduknya? Di atas meja Bu. Masa guru nggak lihat? Menurut kamu meja itu fungsinya untuk apa? Buat belajar. Pinter, subhanallah, masya Allah. Kalau duduk menurut kamu bagusnya di mana? Di kursi lah Bu. Cerdas. Nah sekarang kamu mau ngapain? Pindah Bu. Pindah. Apakah ada yang disuruh sama gurunya? Dilarang? Dimarahi? Disadarkan yang pertama. Oke ya. Biasakan. Saya juga anak saya yang pertama ya. Itu cukup ada sedikit tidak mudah dalam hidupnya. Alhamdulillah ketemu solusinya pakai teknik bertanya coaching. Dan ternyata malaikat Jibril juga menggunakan teknik itu kepada Nabi. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan kiamat terjadi? Yang nanya padahal udah tahu nggak? Bertanya. Dan ternyata juga di surat Al-A'raf ayat 172, ketika jiwa itu keluar dari zuhurihim, dari tulang belakang Adam, ya, dari tulang belakang Adam, ya, lihat ini kalimatnya. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, ya, sulbi bisa diterjemahkan sulbi, bisa diterjemahkan tulang belakang mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Allah firmannya bukan memerintah, bukan melarang, bukan marah, tapi bertanya, alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian? Balas. Betul, kami menjadi saksi. Ya. Lihat jiwa kita sendiri ternyata ditanya. Maka sering bertanya ke diri sendiri, bertanya ke orang-orang yang punya masalah, yang curhat sama kita. Jangan terburu-buru ngasih solusi. Ingat yang punya masalah dia, kenapa solusinya dari kita? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang itu punya masalah dan cara solusinya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Oke ya. Jadi awareness itu
intention, ini misi, diamati kita. Ini berarti kita sebagai Abdullah itu sebagai apa? Objek yang mengamati siapa? Tapi attention, visi mengamati, kita berarti sebagai subjek. Yang diamati tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau ada orang lain berbuat jahat sama kita, jangan lihat orang itunya, kesel nanti. Tapi lihat ada Allah di balik itu. Oh, Allah yang mengutus dia untuk menggugurkan dosa-dosa. Begitu. Tapi jangan sampai ibu berbuat jahat sama orang lain. Ibu kenapa berbuat jahat sama saya? Saya utusan Allah. Jangan, ya. Baik, ya. Jadi ini kesadaran atau ihsan, ini proses mengamati yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi meningkat imtaknya. Apa imtak, Bu? Iman dan iman itu batinnya, takwa itu sudah mulai di action, ada action. Ya. Ya. Qala fakhbirni anil ihsan. Malaikat itu bertanya, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, qala anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu. Maka jika engkau tidak dapat melihatnya, sungguh Allah melihat engkau. Yakinilah bahwa Allah melihat engkau. Jadi proses lihat-melihat mengamati objek subjek. Ya. Ibu kalau baca Quran, subjeknya ibu atau Al-Quran? Bu? Al-Quran. Ibu yang ibu pengen menguasai Al-Quran atau pengen dikuasai Al-Quran, Bu? Al-Quran itu kalamullah. Bisa nggak kira-kira makhluk yang lemah ini menguasai kalamullah yang luar biasa? Mindset kita ketika baca Quran ingin dikuasai oleh Quran, ingin dikuasai oleh Allah, ingin diatur oleh Allah, ingin diatur. Karena tidak sedikit orang membaca Quran tujuannya menguasai Al-Quran, mengatur Al-Quran. Harusnya ayat ini tuh harusnya ini mana, begitu sampai segitu. Ya. Harusnya kalau udah harusnya berarti nggak ada yang lain kan. Ya. Tapi bisa jadi ini tafsirnya. Ya. Hai. Nah, mental 7D pribadi ihsan. Karena kita sudah paham ya. Mulai dari kemelekatan 7D. Maka mulai hari ini Ibu, agar Ibu bisa menjadi pribadi yang ihsan, yakinilah bahwa Ibu sedang di dia pertama. Apa, Bu? Apa, Bu? Dilihat Allah. Ya. Yang kedua, setiap Ibu melakukan sesuatu, ya, melakukan hal yang baik, kita membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada Allah yang maha apa, Bu? Maka setelah kita lihat Allah, ingat kita harus punya keyakinan. Ini keyakinan ini penting banget. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa kita disayang Allah. Seburuk apapun peristiwanya, kita yakini itu pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang disayang Allah, minimal dengan adanya kesulitan kita sedang digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat Allah, disayang. Yang ketiga, mental yang harus kita bangun sebagai orang muhsin, orang ihsan, yaitu kita disuruh Allah. Ibu datang hari ini disuruh siapa, Bu? Hah? Bu Ella. Disuruh siapa? Disuruh Allah. Ya. Harus ini, Bu, ya, mental ihsannya dibangun. Ibu datang sini disuruh Allah. Karena ada yang datang kok karena pembicaranya ini datang, kalau pembicaranya ini gak datang. Dia yang memilih. Sekarang bangun mental, saya datang karena disuruh Allah. Walaupun pembicaranya sama saya kadang kurang nyambung misalnya. Tapi saya tetap datang karena saya datang disuruh Allah, bukan disuruh siapa. Ini mental ihsan. Maka ringan datang sini. Kemudian yang keempat, kira-kira apa, Bu? Di apa? Digerakkan. Ibu bisa datang di sini disuruh Allah dan ibu bisa bergerak karena digerakkan.
Kang Zen karena diangkat sama suami tadi ke sini. Tapi karena digerakkan oleh mobil, motor bisa maju ke sini, kakiku bisa melangkah, digerakkan oleh. Kalau Allah nggak mengizinkan, gas nggak akan berfungsi, rem nggak akan